Berarti setelah lulus sampai sekarang sudah pernah handle berapa klien atau berapa project? So far mungkin lebih dari 6 ya. Sebelum aku bekerja itu kan, aku bener-bener ibu rumah tangga banget nih 8 tahun. Kayaknya nggak mungkin deh kita tuh switch career ke sesuatu yang kita tuh sama sekali tidak mengerti gitu ya. Ternyata seumuran kita ini mungkin kalau aku udah kepala 3 mau kepala 4, kita tuh akan selalu bisa belajar. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Adelia Lukman di YouTube channel Tanya Gromenko, apalagi kalau bukan di BBC, Bincang-Bincang Karir. Oke, banyak sekali cerita yang biasanya hadir ya gitu dari berbagai macam latar belakang, dari alumni SGBV course dari batch-batch yang lama awal-awal sampai yang baru-baru gitu ya, semua punya cerita inspiratif. Nah, kali ini saya bawa satu orang alumni yang punya pengalaman, sebenarnya dia udah pernah di luar negeri ya, tinggal di overseas tapi kemudian balik lagi di Indonesia. Tapi terus apa yang terjadi? Nah, kita dengerin aja langsung kisahnya dari Ana. Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Iya. Coba gimana ceritanya, dulu tuh pernah tinggal di mana? Di UK? Heeh, jadi aku emang dari 2008 itu udah tinggal di luar negeri. Oke. Jadi aku S1-nya di Malaysia selama 4 tahun. Habis itu ikut suami kerja langsung ke Taiwan setahun. Terus di 2014 gitu, kita migrasi ke Inggris gitu. Wow. Nah, di sana Ana ikut kerja juga atau enggak? Enggak sih sebenarnya awal-awal sih ya bener-bener habis lulus kuliah memang ngikutin suami gitu Kak. Jadi, awalnya ya membesarkan anak-anak gitu kan, terus anak kok mulai mau masuk sekolah gitu kan. Jadi di 2019 tuh aku berpikir, "Oh kayaknya pengen nih S2 lagi kah? Iya, iya, Atau iya. kerja kah?" Kayak gitu sih Kak Oke, sebenarnya, oke. heeh. Awalnya kepinginnya itu, pokoknya ada sesuatu deh yang Iya. kerjakan lagi Iya, gitu soalnya ya? kebetulan teman-teman aku itu banyak yang kuliah lagi, LPDP kah atau apa gitu ya. Jadi kita kepengen FOMO ya, nggak mau ketinggalan gitu loh Kak, heeh. Jadi ya udah kepengen kerja, akhirnya ngelamar-ngelamar tuh di Inggris, yang di warehouse kah atau Oke. jadi tukang pos. Oh, Ratusan Kak aku masukin. serius? Iya, Wah, ratusan saking kepengennya nih kan, heeh. dapet nggak? Enggak dapet. Aduh. Enggak dapet, heeh, enggak dapet. Oke. Jadi akhirnya, oh apa ya peluang yang kita bisa ambil selama kita menjadi istri di Inggris. Jadi waktu itu alhamdulillah sudah PR kita, sehingga kita bisa ngambil kelas-kelas gitu. Jadi kita upgrading. Udah PR, Gitu, tunggu. udah PR. Kenapa balik lagi dong kalau Itu gitu? ceritanya panjang, nanti kita runut ya Kak Nanti ya jadi 2 gitu. episode nih ya. Iya. Oke, Jadi akhirnya? udah PR, jadi akhirnya kita, oh ya udah deh mendingan aku belajar lagi aja. Jadi dia ada semacam balai pelatihan gitu Kak. Aku belajar bahasa Inggris dan matematika, Oke. ngambil kualifikasi semacam UAN, UAN SMP. Oke. Karena ternyata kenapa saya nggak keterima itu karena aku nggak punya Beda. UAN, Iya, iya UAN iya. SMP SMA gitu. Jadi ya udah akhirnya aku ambil GCSE English sama Math gitu. Nah setelah itu kok kayaknya ada peluang untuk upskilling gitu. Akhirnya ya udah aku ngambil bootcamp. Nah dari situ aku bisa menjadi volunteer nih ngoding karena kebetulan background aku di computing. Oke. Gitu. Jadi aku tidak dibayar untuk ngajar anak-anak usia SD di, library lah setempat. Nah dari situ alhamdulillah ada peluang untuk bekerja, di Inggris sebenarnya. Tapi waktu itu karena nggak pecah telur nih ya kan, kata suami, "Coba deh kamu apply, di Indonesia," gitu. Oke. Nah di situ alhamdulillah dapat, posisi pertama sebagai project manager untuk salah satu startup pendidikan di Indonesia. Gitu. Jadi, kalau misalnya nggak bisa pecah telur di dalam negeri, di Inggris, coba di Indonesia dulu Iya, deh iya, iya. gitu, heeh. Jadi dari situ, sambil ngelamar-ngelamar lagi ya di Inggris, nah alhamdulillah dapet sebagai guru, gitu. Jadi memang background saya di pendidikan Di gitu deh. pendidikan ya. Tapi berarti waktu itu dapat yang pekerjaan di Indonesia itu remote ya? Remote. Udah Jadi, remote? heeh, bangunnya jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita buka meeting dulu untuk klien di Indonesia, heeh.
nanti subuh kita sholat, habis itu nyiapin anak sekolah, kita nganterin dulu nih naik sepeda ke sekolah, balik dari sekolah kita lanjut kerja lagi sampai jam 11 pagi waktu UK gitu kan. Habis itu selesai, tidur siang sebentar, waktu jemput anak, kayak gitu setiap hari. Wow. Kayak Tapi gitu. itu sebelum ikut SGBVA course? Sebelum ya? sebelum masih lama banget, belum kenal sama SGBVA gitu. Nah terus ya alhamdulillah kita akhirnya mutusin untuk pulang di 2023 Kak. Oke. Ya jadi di 2023 kita memutuskan pulang karena suami memang mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Dan memang alhamdulillah kita keluarga memang kepengen dekat gitu ya, karena kita udah dari 2008 Kak. Lama ya. Ya udah lama banget. Jadi ya udah kita pulang. Nah dari situ sebenarnya saya masih menjadi pendidik juga di Inggris. Cuman kan itu remote ya. Iya. Remote sebenarnya saya bawa pulang. Nah itu waktunya kebalik lagi. Iya. Ya kan, jadi kita start jam 2 siang nanti sampai jam 11 malam. Nah disitulah kayaknya setahun berjalan sepertinya kok tidak cocok gitu ya dengan sehari-hari punya anak gitu. Kayaknya harus banting setir deh gitu. Jadi mulai-mulai kayak apa ya yang bisa kita kerjakan dari rumah. Mulai-mulai itu nontonin webinar-webinarnya SGBVA tuh. Iya. Itu aku sampai ikut 6 kali Kak. 6 kali, betul, karena saking bermanfaatnya gitu ya, ketagihan Kak. Karena Iya. di webinar tuh pasti ada aja gitu Iya, ya. ada aja ilmunya. Benar, ada aja ilmunya sampai memutuskan kayaknya kalau mau serius kita harus ngeluangin waktu nih 2 bulan gitu. Jadi saya benar-benar seriusin banget di 2 bulan ketika saya emang mau ngambil SGBVA itu nggak ngerjain apa-apa Kak. Oke. Saking seriusnya Iya. itu aku sampai bikin email baru. Sampai web browser itu aku bikinin tulisannya Ana VA. Wih. Iya sampai kayak gitu banget. Dan semua kalau mungkin orang kan coba dulu lah, Iya, nanti iya. siapa tahu nanti dapat klien. Kalau aku orangnya enggak, karena aku melihat investasi ini harus kembali gitu. Ini ada investasi yang mahal. Iya. Ini adalah kalau orang bilangnya beli, kalau saya bilangnya I invest gitu Iya. kan. Dan aku kepengennya ya apapun yang kita kerjakan di SGBVA itu seperti kita benar-benar jadi VA gitu loh. Jadi ini sudah kayak magang aku. Jadi Iya. aku sudah menganggap itu sebuah magang bagiku sendiri gitu. Jadi aku benar-benar seriusin Kak waktu itu. Dapat 3 sertifikat tuh. Wow. Kan selesai alumni kan lulus ya, dapat 3 semuanya aku dapat. Gitu. Jadi sertifikasi yang pertama itu kan karena completion, udah gitu base apa nih? Pokoknya ada 3 lah. 3 ya, semua Ada 3 dapat tuh ya. semua aku dapat. Ya, jadi yang menyelesaikan tugas full, udah gitu yang 100%, udah gitu yang memang sebagai peserta kursusnya, satu lagi tuh apa ya? Pokoknya itu yang tiga-tiganya mantap banget. Bener. Aduh, saya mau pengakuan ya anak. Dulu saya tuh miss satu tugas dan padahal tugasnya cuma yang daily report ketinggalan satu. Oke. Keburu ketiduran belum send. Iya. Jadi gak dapet yang full 100% ya menyerahkan tugasnya. Ya betul, tapi ya ya pasti ada cerita aja gitu ya pada saat menjalankan course. Nah yang menarik menurut Ana kan fokus banget, serius banget ya menjalani 6 minggu tuh ngambilnya yang 2 pro. bulan ya, aku pro. Yang pro ya, paket pro berarti ya 2 bulan kan, 6 minggu tambah 4 minggu lagi ya. Itu apa yang paling menarik dan didapatkan nggak didapatkan di mana-mana gitu menurut Ana? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Sebelum aku bekerja itu kan aku benar-benar ibu rumah tangga banget nih 8 tahun. Nah itu sebenarnya bagi aku sendiri ketika kita menghadapi banyak rejection sampai ratusan ya. Masukin pelamaran tuh nggak mudah. Iya. Kemudian kita melihat rejection itu tidak mudah. Apalagi misalnya kita udah sampai interview dan lain-lain. Itu tidak mudah. Tapi ketika kita itu first day ya di SGBVA kita ketemu sama Tanya nih gitu. Itu yang kita diajarkan di situ adalah mindset gitu, bahwa ada keberlimpahan, rezeki itu ada banyak, pekerjaan itu ada banyak, sehingga kita tuh harus berpikir bahwa gimana ya kita match dengan rezeki ini, dengan pekerjaan ini. Kalau misalnya kita siap, pekerjaan itu ada, itu namanya match nih gitu. Jadi sekarang ya apapun itu, misalnya kita lagi nggak pegang klien atau lagi pegang klien banyak, itu rezeki atau mindset keberlimpahan itu tuh ada terus di aku. Jadi itu menurut aku sangat berharga. Dan yang kedua adalah kadang-kadang kita tuh kayak nggak yakin gitu ya dengan
kemampuan kita kayak, "Ih, ibu rumah tangga apa sih kayaknya nggak mungkin deh punya pekerjaan yang keren, punya klien dari luar negeri, kayaknya Iya. nggak mampu deh," gitu. Tapi, ingat bahwa kita itu sangat unik Mmm. dan bisnis di sana itu mencari orang yang sebenarnya mirip dengan kita gitu. Mau kita itu misalnya seperti apa, itu pasti suatu saat akan bertemu bisnis yang sesuai Sesuai dengan karakter kita. ya? Heeh, Heeh. benar gitu. Bahkan, aku sendiri pernah handle klien yang nggak terlalu match Mmm. dan memang disitulah kita jadi nggak nyaman gitu. Mhm. Tapi setelah itu pembelajarannya adalah kita jadi berproses Ya. untuk mendapatkan klien yang akan lebih match dengan Mmm. kita, gitu sih, Kak. Ini gambaran banget ya, jadi untuk teman-teman yang belum kebayang handle klien itu seperti apa, karena Ana banyak sekali, baik yang sudah alumni maupun yang, calon student gitu ya, mmm, apa ya, fear-nya adalah takut tidak bisa me-manage ekspektasi klien. Gimana kalau saya nggak bisa deliver? Gimana kalau Mhm. saya kerjaannya dianggap nggak baik gitu ya? Mhm. Itu banyak banget saya temui teman-teman yang seperti itu gitu fear-nya. Dan ternyata itu ya bahwa kuncinya Iya. ya memang nanti kita akan ketemu kok dengan klien-klien yang sefrekuensi ya. Betul betul. Ya selama kitanya memang mempersiapkan diri dan ya itu ketemu kesempatan yang tepat, match lah, Mhm. ya kan? Iya Iya. benar. Mungkin yang kedua adalah karena background saya itu kan di education Mhm. gitu. Sebelum SGBVA itu istilahnya kayak, kayaknya nggak mungkin deh kita tuh switch career Mhm. ke sesuatu yang kita tuh sama sekali tidak mengerti gitu Ya. ya. Tapi setelah kita dibekali dengan banyak ilmu di SGBVA, Mmm. ternyata kita itu bisa belajar sesuatu yang baru yang itu akan menjadi servis kita. Ya. Walaupun nggak ada hubungannya dengan background kita. Ya. Dan kita memberanikan diri untuk bilang, "Aku bisa loh mengerjakan ini." Iya. Itu menurut aku tuh keberanian yang sangat besar gitu Iya. ya. Apalagi 2 bulan itu kan transformasi ya, Iya. gitu. Nah alhamdulillahnya setelah SGBVA selesai, itu ada community yang bisa membantu kita untuk growing. Mmm. Dari misalnya kita ngerasa nggak mungkin nih aku pegang handle, Instagram-nya klien deh, aku aja orangnya pemalu Iya. gitu kan. Heeh. Aku aja orangnya, posting di Instagram setahun sekali gitu ya. Heeh, tapi ternyata itu tuh hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Dan kalau aku tuh orangnya, fake it till you make it, Kak. Pokoknya gimana caranya iya dulu gitu kan, habis itu pegangan sama siapa nih, bantuin dong itu supaya aku bisa, kayak gitu. Iya, jadi pokoknya aku iyain dulu, Iya. aku belajar, aku akhirnya bisa, oh klien senang, kayak gitu. Jadi jangan melimitasi apa yang kita bisa, ternyata seumuran kita ini mungkin kalau aku udah kepala 3 mau kepala 4, kita tuh akan selalu bisa belajar. Malahan, kalau yang aku lihat sendiri bahwa umur kita yang mature ini lebih dihargai juga Yes. karena mungkin udah punya experience dengan Ya. banyak penolakan, nih kan, dengan ya kita punya pemahaman dan empati yang mungkin lebih dewasa gitu ya, yang mungkin kalau misalnya orang-orang yang punya bisnis baru, mereka membutuhkan itu gitu, kayak Iya. ikut pegangan gitu. Iya. Kayak gitu sih, Kak. Betul, lebih ke emotional intelligence kita juga ya yang berpengaruh ya, makanya kenapa, pekerjaan itu banyak digeluti oleh usia-usia yang sudah juga mapan ya, yang sudah senior gitu. Di usia 30, 40, 50 bahkan ada kan alumni SGBVA karena itu yang dilihat oke background pengalaman oke lah ya, tapi lebih ke kayak bagaimana mereka bisa meng-handle klien, gimana mereka bisa jadi, VA yang reliable dan kalau klien minta, kayak brainstorming atau minta pendapat itu kita bisa gitu ya, seperti itu. Yang sabar, Iya, berempati, itu tadi bener. kata Ana ya, itu juga kualitas-kualitas dari VA yang banyak dicari ya kan. Oke, Ana berarti dapat klien pertamanya aside from your, previous ini ya, remote working dari UK itu, setelah SGBVA dapat klien pertamanya dari mana? Very unique experience sebenarnya. Jadi ketika kita pulang ke Indonesia, mungkin dibayangkan itu mungkin lebih dari 10 tahun tuh nggak pernah pulang ke Indonesia. Jadi very unique experience, aku itu mungkin 1 bulan pertama nggak berani keluar rumah, Kak. Oke, Iya, kenapa? bahkan ke Indomaret, Alfamart itu nggak berani, Kak. Kenapa? Takut salah ngomong. Bahasa Indonesianya tuh masih kayak, malu Kaku nih, ya? malu banget gitu. Sehingga ketika ngambil SGBVA itu aku bukan orang yang bisa approach. Misalnya di Instagram kita approach orang dan lain-lain itu not me banget gitu. Oke. Nah akhirnya kita dikasih tahu kan, oh platform yang kita bisa coba itu ABCDE gitu. Ada Fiverr ya kan, ada LinkedIn, ada Facebook, ada Upwork gitu. Nah
dari banyak experience teman-teman juga di SGB VA katanya, "Ih cobain dong di Upwork." Karena di situ banyak legit work gitu. Nah akhirnya aku berpikir, "Oh ya udah aku mau fokus di Upwork, Kak." Jadi aku sudah mempunyai target, pokoknya sebulan ini aku mau fokus di Upwork. Aku bener-bener put my money di sana gitu ya, Oke. beli connect segala macam, improving myself di situ. Alhamdulillah within sebulan itu sudah dapat Oke. pecah telurnya sebagai VA generalist untuk klien seorang, dia itu influencer yang memiliki kelas untuk speaker Oke, gitu. lagi-lagi bidangnya pendidikan ya? Pendidikan lagi, benar. Tapi kita sebagai generalis VA Iya. gitu. Nah itu satu tim itu kebetulan ada temen SGB VA juga. Oke. Iya alumni juga yang saya nggak kenal sebelumnya, tapi very unique ya. Maksudnya kita saling nguatin, "Ini gimana ya kerjaannya? Iya. Aku baru pertama kali nih di Upwork gitu, aku nggak tahu gini-gini." Akhirnya belajar dari situ. Jadi, klien pertama aku sebagai VA itu di Upwork, Kak. Gitu. Oke. Berarti setelah lulus sampai sekarang sudah pernah handle berapa klien atau berapa project? So far mungkin lebih dari 6 ya. So far lebih dari 6, kebanyakan dari Upwork. Nah untuk yang sekarang, aku pegang, 3 sampai 4 klien, tapi yang full time itu ada 1 klien itu pun dari Upwork. Dari Upwork ya? Oke, berarti Full memang time. sudah, menetapkan diri mau di sini aja kolamnya ya? Iya betul. Jadi kalau aku melihat memang profil aku tuh ada di LinkedIn sebelumnya untuk market di Inggris. Cuman untuk yang VA itu aku fokusin di Upwork. Nah awalnya mungkin aku kan lead generation ya Kak. Awalnya kita lead generation, tapi sekarang kesini lebih ke marketing and sales. Jadi sekarang full time aku marketing and sales untuk, ada 9 kampus di Australia. Gitu. Wah, ih mantap banget ya, aduh. Tapi ya kalau misalnya teman-teman tadi jeli ya menangkap cerita dari Ana gitu bahwa ya memang pertama dari mulai kursusnya aja dia sudah fokus nggak ngambil kegiatan lain selama 2 bulan itu dia fokus. Kemudian juga pada saat melakukan approach untuk cari, klien dia nggak yang direct, outreach atau gimana kayaknya karena introvert ya? Aku introvert banget. Introvert ya? Jadi kalau di Upwork itu aku kasih waktu 1 bulan, itu maksudnya apa sih? Maksudnya dalam 1 bulan itu setiap hari aku minimal harus apply 3 Kak. Oke. Masukin proposal, itu minimal 3. Sehari 3? Iya, Oke. bahkan kadang lebih. Dan setelah itu aku lupakan. Jangan dilihat-lihat, jangan dibayang-bayangin, nggak usah. Install di handphone. Iya. Jadi kalau ada notification, ada pekerjaan baru keluar yang berhubungan dengan kita punya service, itu kita langsung Oke. masukin. Jadi itu namanya gerilya. Oh. Jadi masa-masa gerilya gitu. Jadi kadang-kadang 3 hari sekali kita dapat interview, bisa interview di jam 2 malam, bisa interview jam 8 malam. Apapun itu akan dijalanin untuk pembelajaran juga. Jadi misalnya ditolak atau Oke. misalnya interview kita nggak Iya. tembus, kita bisa nanya loh gitu, what's wrong atau Oke. is there anything yang aku bisa improve kayak Oke. gitu. Jadi kita akan punya progres yang lebih bagus gitu. Nah kalau misalnya 1 bulan nggak pecah telur nih, rencana aku adalah aku ingin punya mentor. Mungkin Oke. dari alumni LGBVA yang sudah ada di Upwork, aku pengen minta tolong apa ya yang salah, apakah profilnya, apakah cara menulis aku yang salah. Nah seperti itu Kak. Gitu Keren karena ya. aku punya banyak teman-teman alumni juga yang kakak-kakak Iya, kita iya. nih yang alumni-alumni atas nih kan aku 27 ya, ada alumni 26 ke atas, itu pasti ada yang udah, mungkin rising talent di Iya. Upwork kayak gitu. Oke, wow jadi, Ana ini pulang ke Indonesia with a clear strategy ternyata ya untuk secure remote work ya. Iya. Keren banget. Nah, satu hal terakhir lagi Ana ya, orang banyak yang nyangka bahwa kalau pengen sukses remote working, wah ini hanya khusus untuk orang-orang yang emang udah biasa dengan, bekerja dengan orang dari overseas juga. Kayak Ana kan udah pernah tinggal di UK ya, pengalamannya mungkin wah udah makanya dia cepet dapat klien, orang mikirnya gitu. Apakah betul itu jadi privilege untuk Ana? Kalau menurut aku, bahasa Inggris itu adalah the way of communication. Jadi gimana kita berkomunikasi gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Mungkin kalau teman-teman mungkin sudah lama menjadi VA Indonesia, pengen banget nih punya klien luar negeri. Ada banyak alasan kan kenapanya, apakah mungkin karena lebih fleksibel, apakah karena scope of work-nya lebih make sense dan lain-lain. Menurut aku belajar bahasa Inggris secara lebih intens dan bagus itu sangat beneficial, terutama untuk business communication Iya. gitu. Jadi bukan bahasa Inggris yang IELTS, tapi lebih ke kayak
gimana sih ada di bisnis, Iya. misalnya menawarkan ide, menulis email, nah itu. Jadi kalau bagi aku itu sangat privilege Kak, itu privilege karena, yang aku lihat dengan kita punya klien luar negeri itu rate kita per hour-nya itu bisa naik banyak sekali, Iya. gitu. Mungkin kalau di pengalaman aku, rate awal aku di Upwork itu di $3, very low gitu ya kalau kita bilang VA. Tapi setelah aku sudah bisa mengetahui, oh kelebihan aku itu ada di mana sih, ternyata service yang sangat unik yang aku bisa tawarkan apa sih, itu sekarang rate aku sudah 10 kali lipatnya di Upwork, gitu. Keren keren keren. Gitu, So, oke. Kak. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa banyak yang diambil dari kisahnya Ana ini ya. Kalau mau connect sama Ana boleh Instagramnya apa Ana? Virtual_Ana Hasanah. Oke, nah langsung follow ya dan jangan lupa untuk komen juga nih di bawah. Dan untuk teman-teman yang mau ikutan webinar SGBVA course juga sebagai langkah pertama untuk masuk ke dunia remote working, langsung klik link yang ada di deskripsi aja. Ana, thank you ya untuk sharing ceritanya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di acara-acara SGBVA course yang lainnya. Mungkin Boleh. kamu ngisi bootcamp atau apa? Seru deh. Boleh. Oke, thank you so much udah nonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode lainnya dari BBC Bincang-Bincang Karir. Saya Adelia Lukman pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.